Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul 30 hari tinggal di rumah tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari ke-16, aku pergi menaiki motorku menuju ke rumah kos untuk mengambil beberapa baju. Kemudian kami melanjutkan pergi ke rumah orang tua Wan. "Kamu kok bisa ambil libur? Kan belum lama kerjanya." "Aku bolos," jawab Wan singkat. Enak juga ya, terlahir dari orang tua banyak duit pikirku. Aku saja rela ketemu demit mulu, yang penting punya kerjaan. Sebelum ke rumah orang tua Wan, aku diajaknya dulu mampir ke rumah temannya. Kami bermain PS sambil lupa waktu. Dan akhirnya melanjutkan perjalanan kami pukul 9 malam dengan kondisi hujan. Untung ada 2 jas hujan. Kami bergantian menyetir dan kondisi jalan memang gelap. Kami melewati hutan menuju desa Karangkobar. Desa yang mungkin adalah salah satu puncak dingin Banjarnegara. Sampai setengah perjalanan hanya dingin menemani perjalanan kami. Tidak ada hujan di sini. Kanan kiri hanya hutan dan pepohonan besar yang nampak dalam gelap. Aku mulai terasa mengantuk beberapa kali aku menguap. Wan tetap memacu kendaraannya untuk cepat sampai di rumah. Tiba-tiba hujan deras datang lagi. Kami sudah saling berdiam, hujan juga menyusahkanku mengobrol bersama Wan. Sampai akhirnya kami melintas satu jalan yang Wan ceritakan angker. Tetapi aku belum pernah melihat apapun saat itu sepanjang aku ke desa Karangkobar. 5 menit kemudian badanku mulai terasa panas yang aneh. Tapi cuma sebentar kurasakan. Rasa kantukku hilang dan memilih memandang pepohonan rindang sekitar jalan menanjak. Sampai entah kapan lamanya kami menanjak. Saat dibelokan tiba-tiba aku melihat kain putih, persis seperti yang kulihat di tali jemuran di rumah tua Busum. Hanya saja kain ini sepintas menutupi seperti kayu penanda. Karena Wan sedang memacu cepat, aku melewatkan begitu saja menghiraukan apa yang kulihat. Tapi tidak hanya itu saja, bulu kuduku sekarang merinding, leherku dingin. Aku memegang leherku dan menggosoknya pelan, sampai tiba-tiba apa yang aku lihat di atas pohon mengejutkanku. Astagfirullah. Kain itu kini berwujud, duduk di ranting pohon besar, mungkin pohon paling besar sepanjang jalan. Seperti menatapku dengan muka merahnya. Mukanya yang merah menyala. Kainnya tidak asing. Aku menutup mataku dan berdoa. Wan masih mengendarai motor seperti biasa. Sampai akhirnya kami sampai di desa itu. Desa ramai dan padat. Tapi sudah sepi aktivitas jam sekarang. Kami memarkirkan motor di rumah mewah orang tua Wan. Kemudian aku mandi air panas dan makan. "Wan, tadi aku lihat kuntilanak di pohon." "Kamu ditanya Lastri, dinasihati Lastri yo diem mulu. Kemarin pas dirakit, si Tova cerewetin kamu yo sama saja didiemin." Wan kesal mengalihkan. Aku bingung. "Gimana maksudnya Wan?" "Gak ada ilmuku buat jelasin, tanya Lastri nanti." Tambah Wan membuatku makin bingung. Malam itu aku dipenuhi kebingungan. Lastri dan Tova menasihatiku tapi aku diam. Kemudian aku tidur karena besok pagi harus kembali ke kos. Lelah sekali bolak-balik sebenarnya. Hari ke-20. 4 hari aku tidur di kos ini. Suara apalagi yang aku dengar hampir sama seperti apa yang aku dengar sebelumnya. Lemparan batu ke genteng, pintu yang dimainkan dan kadang samar suara gamelan dari malam yang hujan. Oh ya, 3 hari maksudku. Aku seperti sudah terbiasa dan lebih merasa akrab dengan keadaan. Sebentar lagi gajian pertamaku muncul. Aku tidak sabar. Selesai aku menjemur pakaian kotorku jam 5 pagi tiba-tiba Busum menelponku. Tumben sekali pikirku. "Mas Bar, kemarin pas Mas Bar pergi ada 4 orang lihat kosan. Katanya mau nempatin kamar yang 1 sama 2. Nanti kenalan aja ya Mas." Info Busum ini seperti rezeki bagiku.
Akhirnya aku bisa nobar hantu bareng, pikirku. Kunci kamar semua ibu gantung di depan kamar nomor 1, Mas. Tolong cekin ada yang rusak nggak ya, Mas? Ibu lagi kondangan di Wonosobo. Busum melanjutkan. Nggih, Bu. Aku kemudian bergegas menyapu ruang tengah, mengepelnya, dan mengecek satu persatu kamar yang akan ditempati calon teman kosku yang baru. Seperti sudah tahu rumah ini berhantu, aku ingin menyulapnya seperti hotel bintang 5, walau tidak mungkin. Kamar nomor 1 ternyata banyak kerak yang kulihat. Tanah-tanah dari debu yang mengumpul juga sudah tebal. Akhirnya, aku sikat dan bersihkan seluruh kamarnya saat itu juga. Gak apa-apa, aku harus punya teman agar bertahan di sini lebih lama, pikirku. Jam menunjukkan waktunya aku pergi bekerja. Aku bergegas mandi lagi karena sangat berkeringat selepas bersih-bersih. Semoga pulang nanti aku sudah ada teman di rumah tua itu. Perjalanan pulang aku sempatkan membeli banyak gorengan untuk dimakan dan menyuap perkenalan agar teman baruku betah melihat aku yang baik. Saat itu perasaanku senang sekali saat berjalan ke kosan. Aku kunci gerbang rumah Busum. Kemudian berjalan ke rumah kos yang sudah bersih cemerlang. Sampai halaman depan rumah, aku tidak mendapati rumah kos itu ramai. Bahkan keran air belum diputar. Lampu teras dan tengah belum menyala. Apa mereka belum datang ya? Aku melanjutkan langkahku sampai pintu rumah kos. Aduh, Sat. Aku tersandung batu-batu yang masih basah di depan rumah. Dan kok bisa aku gak sadar, seperti batu dari sungai Serayu. Duk, duk, duk. Suara seperti memaku kayu terdengar olehku dari luar rumah. Suara itu berasal dari kamar nomor 1. Mungkinkah itu teman-teman baruku? Aku membuka pintu rumah. Kok malah dikunci? Gak dianggap ya aku. Dan kemudian melihat pintu kamar nomor 1 terbuka. Bah, ucapku setelah melihat kakek tua yang sedang memaku tempat kasur kayu yang kurasa masih dalam keadaan baik saat aku cek tadi pagi. Enggak, Mas. Kakek itu menjawab lirih dan batu. Aku menyalakan lampu kamar 1 dan ruang tengah agar kakek bisa bekerja lebih mudah. Bah, ini gorengan di kursi nggih. Saya tinggal mandi dulu. Enggak, jawab kakek masih berjibaku dengan pekerjaannya. Aku melangkah ke kamar mandi sambil berpikir mungkin memang aku gak sadar rusak dan Busum sengaja memanggil tukang untuk membetulkan tempat kasur itu. Aku mandi sambil bernyanyi untuk memfresh lelahku, bekerja dan beberes seharian. Batuk yang keras sekali dengan suara kayu dipaku terdengar sampai kamar mandi. Aku guyur kepalaku untuk membersihkan sisa sampo dan kemudian dengan balutan handuk, aku berjalan cepat menghampiri kakek. Saat aku sampai, kakek itu hilang tanpa suara. Kok udah pulang? Cepet banget. Aku tidak merasa terlalu berpikir aneh saat itu karena yang kulihat sekarang memang manusia. Jam 9 sudah aku menunggu untuk seseorang mengetuk pintu. Yang aku tunggu tidak kunjung datang sampai akhirnya ponselku berdering. Ada SMS masuk dari Busum. Assalamualaikum Mas Baro. Maaf lupa ngabarin. Anak yang mau ngkos gak jadi katanya. Besok kuncinya bawa ya kalau ambil motor. Bangsat. Udah gitu aja yang aku rasakan saat itu. Suara batuk samar terdengar lagi dari kamar nomor 1. Aku menghiraukan dan memilih tidur dalam keadaan kesal. Hari ke-25. Aktivitasku monoton. Aku seperti biasa berjalan kaki menuju tempat kerja. Sebelumnya aku mematikan dulu keran di halaman rumah. Siapa yang ngopi di kebun orang tapi gak diminum? Gabut banget. Sindirku setelah melihat kopi hitam di gelas plastik dekat dengan pohon jambu. Aku mengambil motorku dari garasi Busum. Kuletakkan kunci kos lain di garasi, kemudian aku mencium wangi bunga yang cukup tajam. Daripada aku ketahuan Busum seperti memperhatikan rumahnya dengan pandangan lain, aku lekas cepat pergi bekerja. Di perjalanan Lastri terus menelponku. Aku meminggirkan motorku sebentar untuk menerima panggilan itu. Halo Tri, balik kerja jam berapa? Aku, Wan sama Tova nginep kosmu ya. Gak usah nolak, jawab aja jam berapa. Sebelum maghrib, aku sudah di kosan kok. Ya wes, tak tunggu. Antara senang dan bingung jadi satu. Aku kemudian melanjutkan perjalananku untuk pergi ke tempat kerja. Sepulang bekerja, aku sudah melihat temanku dari kejauhan. Lastri, Wan dan Tova menungguku. Tumben sekali mereka.
Padahal apa yang bisa diharapkan dari kos rumah tua? Selepas aku mandi, kami duduk di tikar yang sempat menemaniku tidur di ruang tengah. Kami mengobrol seperti biasa. Suasana hening yang biasa aku rasakan pecah menjadi ramai sekali. Seisi ruangan sekarang gantian mendengarkan kami tertawa dengan obrolan unfaedahnya. Sampai tiba-tiba kami disuruh Lastri duduk saling berhadapan. Aku dan Lastri saling berhadapan. Aku canggung, aku malu, aku senang. Tahu nggak, kalau goib itu ada, jin menyerupai untuk mengganggu itu ada. Kamu Bar, dari jam 8:30 tadi bercerita. Kita yang mendengar komentarnya bercanda. Sekarang coba pikir dalam-dalam. Lastri memulai obrolan yang membingungkan. Sekarang semua aku minta diam. Dengerin aku. Kalian punya kuping. Dengar baik-baik. Pejamkan mata kalian sekarang. Berdengung. Tambah Lastri. Jam berapa sekarang, Tof? Jam 10:15 Mbak Lastri. Jawab Tova pelan. Aku sekarang gak cuma ngobrol sama kamu Bar, Tova, Wan. Tapi aku ngobrol sama seisi rumah ini yang mungkin memperhatikan. Semua yang tahu aku ngomong ini sekarang. Jam 12, kita mulai coba ya Bar, gak apa-apa. Lastri meminta yang aku tidak tahu. Iya Tri. Lastri adalah sosok teman kecil Wan yang sangat mencintai budaya dan kesenian. Dia juga aktif mengikuti kuda lumping, kentongan, dan banyak lagi. Jadi untuk hal mistis itu adalah hal biasa untuk dia. Terlebih kakek Wan sudah menganggap Lastri sebagai anak sendiri. Jam 11:30 saya, pokoknya jangan buka mata sampai ada yang masuk. Lastri melanjutkan. Mulai ya. Tova, ceritakan saiki. Gak usah ada komentar, gak usah buka mata. Tov, mulai. Pindah Lastri. Tova mulai bercerita. Kami semua menutup mata, bersila dan berhadapan. Di desa Rakit, aku jumpa sama Baro di depan WC, tapi Baro berdiri diam di sumur, gak gerak. Cerita Tova membuatku takut. Aku suruh semua diam gak cerita sama kamu Bar. Soalnya kamu sudah bisa sadar sendiri. Lastri melanjutkan. Kamu ditindih di mesku, di bawang, kamu lama sadarnya. Dirakit kakekku sama Lastri yang buang goib di tubuhmu. Wan menambahkan. Aku terdiam, kami masih dalam mata tertutup. Dengungan di kuping kami makin keras. Jadi bukan Tova yang menghilang di WC Rakit itu, tapi aku yang dibawa ke alam lain. Kamu Bar, udah dibawa sampai gak bisa bedain mana alam goib dan mana alam nyata. Sadar dari kamu sendiri. Lastri memberikan nasihat yang sekarang aku paham. Pintu kamar kosan seperti terbanting. Aku tetap memejamkan mata. Tova membuka matanya. Brengsek, teriak Tova. Kami semua membuka mata mendengar Tova. Lastri kesurupan dengan mata tertutup. Bojoku, aja digowo. Aku betah karo Mase. Lastri samar berbicara. Tova berdiri kebingungan. Wan memegang Lastri. Aku panik. Pegang kakinya, Wan memintaku. Kemudian terulang kembali aku seperti tersetrum saat memegang Tova di kebun rakit dan hilang sensasi itu begitu saja. Lastri membuka mata dan meminta minum air putih. Lastri cuma berbisik ke kami setelah sadar dalam suasana yang sudah sangat aneh bagiku malam itu. Ini proses perjodohan. Malam itu kami tidak tidur. Wan menelpon kakeknya yang mungkin sudah tertidur. Kami tertidur di ruang tengah bersama. Aku sekarang tidak membalikan badanku menghindari jendela rumah. Sampai akhirnya ada bayangan hitam di depan halaman rumah. Aku melihatnya sendiri. Sial, niatnya tidak tertidur, tapi Tova ngorok. Wan pules, kami berjejer sampai tiba-tiba tangan Lastri menepuk bahuku setelah aku memilih tengkurap. Tidak ada kata-kata dari Lastri, hanya tepukan 3 kali. Aku bangun lebih dulu, subuh sudah datang. Mereka ikut bangun, kemudian Wan berbisik padaku. Bar, besok gajianmu. Wan bertanya padaku. Iya Wan, utangku tak balikin kok, santai. Gak usah, utangku ikhlas. Cari kosan lagi gak apa-apa, mahal Bar. Gak usah di sini lagi. Wan meminta. Gak bilang gitu, aku juga mau pulang aja Wan. Cuma aku gak enak sama bapakmu, gimana? Aku yang ngomong sama bapakku nanti. Tambah Wan membuatku tenang. Suwun lo, balasku senang.
Lastri balik dengan Wan. Aku masih tetap gak suka, tapi saat itu aku lebih khawatir sama Lastri. Tapi sebelum pulang Lastri juga memastikan aku tidak perlu khawatir. Gak apa-apa Bar, aku disangger ya biasa jadi media, cuma tetap gak bisa hilangin sendiri, ucap Lastri sebelum izin pulang dengan Wan. Tova menawarkan diri untuk tinggal sampai aku pergi dari rumah tua ini. Tapi subuh aku mendengar dia sedang sering tersenyum dengan Leni di sambungan telepon. Udah jadian sama Leni? Udah Bar, tapi gak apa-apa tak di sini dulu. Gak usah Tov, gak apa-apa kok. Bentar lagi juga balik. Aku menolak. Masih lama. Gak apa-apa, aku pengangguran kok. Kan besok kamu gajian Bar, balas Tova. Ya terserah kamu Tov. Cari sarapan yuk, lapar aku. Ikut kerjaanku aja nanti ya, gak usah di rumah sendirian. Sip, Tova membalas. Hari ke-30, aku sudah gajian beberapa hari lalu. Hatiku riang, gangguan tidak lagi muncul saat malam tiba. Sampai di subuh terakhirku di rumah kos tua ini, aku bangun untuk menjemur bajuku. Tova yang masih tertidur saat aku bangunkan untuk sholat subuh karena dia sudah baik mau menemaniku. Aku mencuci pakaian satu-satunya dia, tapi tidak dengan sempaknya. Subuh itu langit cerah tidak hujan. Aku menjemur beberapa pakaian di tali jemuran yang biasa aku pakai. Sebelum kemeja terakhirku aku jemur, aku mendengar suara aneh dari balik kebun kecil yang sudah tertutup pohon singkong lebat. Seperti bunyi batu yang dilempar ke batu lainnya. Aku mendekati memeriksanya. Kemudian aku melihat anak kecil bermain batu sungai yang masih basah. Orang tuamu mana? Baru mandi kok kabur. Sekolah bentar lagi Le, tanyaku. Aku sempat menyentuh bajunya yang basah. Bajunya lengket sekali, seperti baju rendaman berhari-hari. Kemudian dalam diam anak kecil itu membawa batunya menuruni bukit kecil di rumah ini ke arah sungai. Aku tidak mengikutinya seperti sudah sadar dengan batu-batuan yang sering aku jumpai di halaman rumah di awal-awal aku tinggal di rumah tua ini. Atau penanda tapak tangga tanah ke rumah ini. Anak kecil berlari dan menghilang di tepi sungai Serayu. Aku kembali ke dalam rumah dan membangunkan Tova untuk cerita hal ini. Tova mendengarnya kemudian cuek dan tidur lagi. Aku memilih bermain ponsel. Jam 10 pagi kami sudah membawa barang kami dan berjalan menuju rumah Busum. Sebelum pamit aku harus menyerahkan kunci kos. Kami mengetuk pintu rumah Busum. Tumben sekali lama. Kami ketuk tidak ada jawaban. Saat aku mulai mengeluarkan motor dari garasi, pintu rumah Busum terbuka. Wanita cantik menyapa kami. Tova berbisik-bisik. Cantiknya gak wajar Bar. Shh. Mbak, ini kunci kosan. Kemarin sudah izin SMS ke ibu, tapi ibu minta di kosan sampai tanggal 31. Maaf gak bisa Mbak, sampainya soalnya udah gak kerja, kataku menjelaskan. Iya Mas, kenapa gak sampai tanggal 31 biar sebulan pas? Mbak dengan wangi yang tidak asing buatku membalas. Buru-buru Mbak, Busum gak di rumah? Tanyaku balik. Ibu sakit. Kemudian kami izin pamit dan pergi ke Purwokerto untuk meninggalkan Banjarnegara. Loh, aku bakal betah kalau Mbak cantik tadi ngekos juga loh. Anaknya Busum apa? Tanya Tova dalam perjalanan kami menuju kota Mendoan. Baru lihat juga aku Top. Harumnya keinget terus loh. Waduh, barbar. Tova membalas. Sesampainya di rumah orang tuaku, Tova langsung pamit untuk pulang ke Cilacap menjemput Leni. Aku mengambil ponselku dari saku dan menerima pesan dari Wan. Bar, Lastri demam. Kamu udah pulang kan? Jangan nginep sehari lagi di rumah kos itu, titik. Iya Wan, aku sudah di rumah orang tuaku. Suwun yang repotin. Lastri gimana? Aku jenguk sama Tova pok besok. Gak usah Bar, kamu di rumah dulu. Jangan ke Banjar dulu. Kemudian aku menceritakan kenapa aku keluar bekerja dari sana pada ibuku. Beberapa bulan ke depan aku masih suka ketindih dan diganggu hal kecil, tapi berangsur hilang. Bahkan saat ibuku ketindih dan aku ke kamarnya, aku terbanting ke lantai sebelum sampai pintu kamar ibuku. Tapi tidak sampai di situ. Sampai aku bertemu juru kunci Gunung Slamet dan benar-benar dianggap keluarga oleh penunggu Gunung Slamet setelah aku mandi kembang selepas maghrib. Lastri sudah sembuh kok, demam aja barengan sama Busum sakitnya. Anak Busum siapa itu sama ibu Sum gak tahu. Yang aku tangkap,
Itu rumah ada yang bikin berjodohan. Buat aku, mungkin, atau buat siapa nggak bisa pastiin. Sajen dan lain-lain yang naruh aku simpen aja, mengarahnya ke siapa. Kalau di awal ngikutin tahu kan, kemana arahnya, nggak mau sebut nama. Tanya jawab aja yang mungkin udah paham dan tahu. 30 hari aku di kos itu begitu ya. Selepasnya kami masih diganggu beberapa hari, aku beberapa bulan, ibuku sesekali. Cerita selanjutnya diceritakan dari sudut pandang Lastri. Tidak seperti banyak gadis lain di kampungnya, Lastri memilih aktif melestarikan seni Jawa Tengah. Ponsel Lastri bergetar dan berbunyi di dalam tasnya, kemudian dia berhenti menari dan membuka ponselnya. Wan mengirim pesan saat itu. "Tri, aku saiki di Bawang. Gak jadi sama Baro ngekosnya." Ketik Wan dalam pesannya. Lastri termenung sesaat, kemudian membalas pesan Wan. "Kok perasaanku gak enak ya?" ketik Lastri. "Sakit apa, Tri?" "Enggak," balas Lastri singkat. "Tri, Baro sering diganggu goib sekarang. Di kosanku ketindihan, bisa berkali-kali. Udah sadar terus linglung." Dari kursi ruang tamu mes Wan menelpon Lastri. Wan meninggalkan Baro di kamarnya dalam keadaan basah berkeringat dan tertidur. Ketika suara tertawa atau jeritan terdengar, Wan kembali dan berusaha menyadarkan Baro. Entah kali berapa, Wan memijat jari jemari Baro malam itu. "Aku OTW rumah Mbah, gak usah dimatiin teleponnya." Pukul 11:30 Lastri beranjak dari tempat tidurnya dan pergi ke tempat rumah kakek Wan di desa Rakit. Tok tok tok. Bukan bunyi hujan, tapi bunyi pintu kayu rumah kakek Wan diketuk Lastri. Kakek Wan muncul membukakan pintu dari dalam. Lastri kemudian masuk dan menceritakan apa yang terjadi dengan temannya Baro. "Baro sekarang di mes Wan, Mbah. Ditarik aja, Mbah. Aku mediumnya," ucap Lastri di ruang tengah rumah yang dikelilingi kebun dan sawah itu. "Halo Wan, Baro keganggu lagi, kabarin langsung. Aku sekarang sama Mbah." Lastri mengangkat kembali sambungan telepon di ponselnya. Pukul 12 malam lebih, Wan masih menahan kantuknya. Wan bersila sambil bermain ponselnya dan tidak mematikan sambungan telepon dengan Lastri. Sesekali Wan mendengarkan candaan kakeknya dengan Lastri. Wan tersenyum. "Gak bakal diganggu lagi kayaknya, Tri. Aku tidur aja gitu," ucap Wan berbisik dalam sambungan teleponnya sampai Wan tiba-tiba melihat hal yang mengganggu pandangannya malam itu. Kerak. Pintu kamar tidurnya sedikit terbuka. "Ada bayangan hitam, Tri," ucap Wan berbisik kepada Lastri. "Sekarang Wan, masuk." "Takut aku." "Percaya sama aku." Kemudian Wan mulai berjalan perlahan masuk ke dalam kamar mesnya. Wan sedikit berkeringat dalam takut, sampai ketika tangannya sedikit membuka pintu kamarnya. "Bar?" ucap Wan tidak dijawab. Baro duduk, menyenderkan badannya di tembok putih kamar Wan, matanya kosong. "Gak ada respon, Tri," bisik Wan di ponselnya. "Ya udah, di kamar aja." Kemudian Baro melihat Wan sebentar dan kemudian melanjutkan tidurnya. "Aneh, Tri," ucap Wan. Lastri tidak menjawabnya. Lastri dan Mbah sekarang mulai bersila berhadapan. Mbah memejamkan mata dan mengucapkan beberapa kalimat untuk mengundang apa yang mengganggu Baro. Lastri dalam mata tertutup, tidak terlihat ragu menjadi medianya. Lastri tertawa, tawanya berat. "Siapa kamu?" Si Mbah membuka matanya dan mulai bertanya. "Bukan urusan kamu," jawab sosok gaib dalam tubuh Lastri. "Aku diutus manusia untuk membuat anak muda itu tunduk sama alamku," tambah sosok gaib dalam tubuh Lastri. Belum juga selesai bertanya, Lastri kembali sadar. "Piye Mbah?" tanya Lastri setelah meminum air putih pemberian kakek Wan. "Mbah belum tahu, Tri. Harus cari muaranya." Setelah perbincangan singkat, Lastri memilih tidur di rumah kakek Wan. Kamar depan memang kosong dan menjadi kamar kedua bagi Lastri yang sudah dianggap anak sendiri oleh kakek Wan. Lastri mulai merasakan badannya dingin. Diambilnya selimut corak garis memanjang untuk membungkus tubuhnya dari hawa dingin tengah malam itu. Detik jam mulai beranjak menjemput pagi. Lastri mencoba memejamkan matanya untuk tidur. Petak. Kaca jendela kamar Lastri seperti dilempar kerikil kecil. Lastri langsung beranjak berdiri dengan selimut yang masih membungkus tubuhnya. Rasa penasaran Lastri mengantarkannya melangkah untuk membuka gorden coklat jendela kamar depan rumah kakek Wan itu.
Setelah perlahan dibuka untuk mengintip, Lastri melihat sosok di belakang tembok pembatas rumah. Sosoknya putih dengan mata kiri yang hampir keluar dari tengkorak kepalanya. Mata kanan sosok itu hilang. Sosok itu berbalut kain putih dan terikat, terdiam mengawasi Lastri. Di balik jendela kamar dengan sosok menyeramkan dia menunggu. Lastri memutar badannya dan segera menyalakan lampu kamarnya. Lampu kamarnya menyala, sosok itu hilang. Lastri memejamkan matanya mencoba untuk tidur, menghiraukan rasa penasarannya. Sementara gorden jendela kamar sedikit demi sedikit terbuka. Serak, serak, serak. Kemudian suara itu berhenti, setengah jendela seukuran badan terbuka. Walaupun Lastri membalikkan badannya, tapi Lastri merasakan sosok itu sudah persis di depan jendelanya. Begitulah malam Lastri tidur dengan sosok menyeramkan yang dekat dengan dia. Bagaimana jika Lastri berbalik malam itu? Apakah pocong itu kini di depan mukanya? Lastri memusatkan konsentrasinya dengan bernafas. Gaib itu perkara takut sama manusia. Kamu kuat, semua pergi, ucap Lastri dalam hati. Kemudian Lastri tertidur malam itu. Hari ke-15, hari itu cerah. Lastri sudah tidak sabar untuk berkumpul bersama Taufa, Wan dan Baro. Lastri duduk di teras rumah kakek Wan, menunggu Taufa dan Baro datang. Tas plastik belanjaan untuk bakar-bakar sudah Lastri belikan dari pasar. Len, kamu gak apa-apa? Lastri mengirim pesan pada teman dekatnya di Cilacap, Leni, mantan Taufa. Gak apa-apa mbak, maaf ya gak jadi ikut ke situ. Hibur Taufa saja mbak, titip, balas Leni cepat. Wan datang dari arah ruang tengah menghampiri Lastri yang duduk di keramik teras. Wan menyusul duduk di samping Lastri dan memulai obrolan hangat. Walah Taufa, mana Baro? Tanya Lastri melihat Taufa datang. Gak tahu, belum datang pok. Tak chat dulu ya. Taufa membuka ponselnya sambil duduk di jok motornya. Bangun Bar, udah siang, jadi gak? Taufa mengirim chat. Walah gak dibales. Telepon, pinta Lastri memaksa. Kemudian Taufa menelpon Baro berkali-kali, tetapi masih belum ada jawaban. Lastri berdiri dari duduknya kemudian melangkahkan kakinya menuju dapur dengan membawa bungkusan plastik untuk persiapan malam nanti. Lastri mulai membersihkan ikan dan meracik bumbu-bumbu untuk bakar-bakaran nanti malam. Diambilnya pisau dan mulai mengupas bawang dan lainnya. Lastri kembali ke teras rumah dan duduk di samping Wan yang sedang merokok dengan Taufa. Kopi hitam yang sudah setengah habis diambilnya dan menyeruputnya pelan. Baro, udah OTW belum? Tanya Lastri. Sudah kok, kesiangan dia. Aku cuma mau bilang ke kalian, kalau nanti malam ada sesuatu yang aneh sama aku atau Baro, gak usah disentuh, panggil aku atau Mbah aja, ucap Lastri tiba-tiba. Baro datang dengan motor bebeknya dan langsung memandang Lastri. Cie Lastri, ada Wan ada Lastri, ledek Baro. Lempar sendalku nih, mau? Jawab Lastri kesal. Lastri mencium bau bunga yang asing, wangi sekali. Lastri hafal betul parfum Baro yang biasa dipakai, tapi tidak untuk sekarang. Lastri mulai menaruh curiga. Malam hari datang. Pawon dari batu bata sudah disiapkan untuk proses bakar-bakaran. Lastri sesekali melirik aneh melihat Baro. Wangi itu sudah tidak ada, tetapi Lastri tetap mencari sesuatu yang ganjil malam itu. Lastri berdiri dan duduk di samping Baro. Lastri masih tidak mencium wangi yang tadi sore dia cium, tetapi matanya sekarang tertuju pada satu helai rambut sangat panjang yang berada di bahu kiri Baro. Dia mulai sadar mungkin kos Baro adalah muaranya. Taufa memainkan musik galau, mengiringi malam yang mulai dingin. Cerahnya malam itu mengundang bulan untuk bersinar memancar. Empang terlihat berkilau, memantulkan cahaya bulan dengan riak ombak kecil dari angin malam itu. Malam semakin larut, obrolan-obrolan malam itu semakin buntu. Lastri mulai percakapan lain. Bar, kamu katanya suka diliatin di kosan. Liatin apa gitu? Tanya Lastri. Ya suara-suara aneh, ketindihan gitu lah Tri. Walah serem, ucap Lastri. Makanan sudah matang semua. Lastri masih sesekali berpikir keanehan yang terjadi. Lastri makin yakin rumah kos Baro adalah muara dari semua hal yang dia ikut alami. Kami siap bersantap. Lastri sudah mulai menyiapkan sisanya. Taufa di mana? Udah lapar gini? Tanya Wan pada kami. Lastri kemudian menolehkan mukanya mencari keberadaan Taufa.
Tadi ke arah WC mulus katanya, jawab Lastri. Wan kemudian beranjak untuk pergi menyusul Tova, tetapi dihalangi oleh Baro yang memutuskan untuk menawarkan diri menjemput Tova. Lastri bingung. Setelah Baro berdiri, tiba-tiba leher Lastri seperti ada yang menyentuh dari belakang, seperti sentuhan tangan dingin sekali. Kemudian hilang seiring Baro pergi, menjauh menuju WC belakang. 10 menit berlalu dan tidak nampak mereka kembali. Lastri mulai khawatir. Lastri mulai membawa beberapa santapan malam itu ke teras rumah. Setelah makanan semua siap, mereka belum juga kembali. Wah, diganggu lagi nih, ucap Lastri tiba-tiba setelah menuangkan teh panas di beberapa gelas. Dimana aja nggak bener sekarang? Jawab Wan paham dengan ucapan Lastri. Kos baru muaranya, aku yakin, tambah Lastri. Asli Netri? Iya. Kemudian Tova muncul dari belakang sendirian ketakutan. Baruan, gak gerak. Tova menerangkan apa yang membuat dia takut malam itu. Gimana Tov? Mana Baro? Nih diminum dulu Tov. Lastri memotong dan memberi Tova teh hangat yang sudah dia tuang belum lama. Shh, aduh. Lastri kaget setelah menyentuh tangan Tova. Air di gelasnya sedikit tumpah membasahi tangannya. Lastri merasakan seperti ada sesuatu ganjil di tubuh Tova. Rasanya seperti tersetrum. Tova segera meminumnya mengacukan apa yang Lastri rasakan barusan. Baru berdiri di depan sumur, mematung gak gerak, matanya lihat ke depan kosong. Tak tepuk-tepuk gak sadar. Aku lari, dengar suara aneh dari belakang. Tova mulai menjelaskan dengan lancar. Ya udah tunggu aja, nanti baru sadar sendiri tapi jangan cerita apa-apa. Lastri menyuruh Tova dan Wan duduk di teras rumah. Kalau dibiarin, baru bakal lebih sering masuk ke dimensi goib. Gak sadar dia lihat kita, gak bikin sadar dia sendiri. Aku mulai khawatir, kok bisa? Wan, kamu ngekos yang punya siapa? Bu Sum. Gimana? Ntar kasih tahu rumah Bu Sum ya Wan. Baro tiba-tiba datang menghampiri teras rumah. Brengsek. Disamperin malah di sini. Baro membentak Tova. Aku udah balik kok dari WC, katanya Wan kamu pipis dulu. Baro kebingungan terlihat dari mukanya. Lastri mulai khawatir. Bentar, kamu lihat pocong ya Bar? Lastri menanyakan kegelisahan Baro malam itu. Baro semakin terlihat bingung dan mengambil air putih kemasan dan meminumnya habis. Baro terlihat bingung dan enggan bercerita apa yang barusan dia rasakan saat di sumur tadi. Obrolan lain kini menjadi hiburan malam itu. Kemudian Lastri melanjutkan mengambil nasi panas dari dapur untuk bersantap. Lastri berjalan menyusuri lorong dapur yang sudah gelap. Suara angin dari gesekan ranting dan genting terdengar di dapur. Memang atap dapur rendah dan banyak suara ketika angin kencang datang. Lastri mulai memindahkan nasi ke bakul. Tiba-tiba dari sudut dapur ada suara aneh. Seperti batu kecil yang digesek-gesekan. Suaranya mulai mengganggu Lastri. Suara batu bergesek terus terdengar. Aku gak takut, gak usah ganggu aku. Goibmu gak kuat sama dunia aku. Ucap Lastri lirih sembari berjalan kembali ke arah teras rumah. Buang apa Bar? Tanya Lastri melihat Baro membuang beberapa jajanan pasar yang Lastri tidak sengaja lihat. Jajanan busum, bukos. Kemudian malam itu semuanya menyantap makanan dengan lahap dan habis. Beberapa obrolan baru pecah dan akhirnya Lastri mulai membereskan piring kotor dan ditumpuknya, mengakhiri malam itu untuk istirahat. Malam sudah semakin larut. Lastri masih terdiam di kamar depan memikirkan beberapa keanehan malam ini. Dia tidak bisa tidur sampai tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Tri, Tova sama bro ketindihan tidurnya. Tova langsung ke arah WC, tapi gak balik-balik. Ucapan pelan. Walah, Tova ketempel tadi itu memang ganggu banget. Goib kiriman ini, kesal Lastri. Wan memanggil kakeknya untuk membantu menyadarkan Baro yang masih dia mematung di ruang TV. Baro memandang sudut ruang dengan mata kosong. Setelah beberapa menit Baro lemas kembali ke dunia tidurnya. Suwun Mbah, biar Lastri saja. Mbah lanjut tidur aja, minta Lastri. Hati-hati, jawab kakek kembali ke kamarnya. Lastri menepuk-nepuk bahu Baro dan kemudian Baro menoleh pelan ke arah Lastri. Pandangan yang Lastri kenal. Iya Tri, ada apa sih? Tanya Baro bingung. Kalian berdua ngapain masih melek jam segini? Habis ngapain? Bangunin aku juga. Ganggu wae. Ucap Baro kesal. Yang masih tidur yo kamu sendiri Bar. Balas Wan dari jendela pintu rumah samping yang terbuka.
Tova di mana? Tanya Baro. Lastri saat itu dalam posisi mulai ikut bingung dan mencari tahu kenapa Baro jadi sering linglung begini. Kadang pandangannya kosong tapi pikirannya berkata kenyataan. Hilang Bar, jawab Lastri. Kemudian Lastri mulai mengajak mencari keberadaan Tova. Setelah berjalan mengambilkan sendal cepit Baro yang tertinggal di WC, mereka berjalan mencari Tova. Dengan menyusuri malam dingin dengan sinar bulan yang masih terang, Lastri mulai merasakan ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pohon pisang di kejauhan. Tidak hanya satu tapi beberapa hal yang susah dijelaskan, seperti hadir untuk ikut dalam proses pencarian Tova. Lastri mulai menyorot senternya ke sudut-sudut kebun yang sebenarnya agak terlihat samar karena cahaya bulan. Lastri mulai cepat melangkahkan kakinya masuk ke dalam kebun lebih dalam sampai tiba-tiba langkahnya berhenti. Dari kejauhan Lastri melihat sosok hitam tinggi melebihi tinggi pohon pisang dan berdiri di depan Tova yang mematung. Lastri yakin itu Tova. Tova itu, Lastri berbisik pada Baro dan Wan. Lastri mempercepat langkah. Bayangan itu semakin didekati semakin pudar dan hilang bersama gelapnya malam. Kini yang dilihatnya adalah Tova yang masih mematung. Baro mendekat dan menyentuh Tova. Tiba-tiba Lastri mendengar suara Baro tertawa menyeramkan, kemudian berhenti setelah Tova mulai sadar. Tapi tidak dengan Baro. Baro masih diam dengan pandangan kosong. Nggak usah disentuh dulu, Tov. Tova mulai menghela beberapa nafasnya untuk tenang. Takut aku kalau begini terus, Tri. Biarin sadar sendiri, Mbak aja yang bisa narik aku nggak bisa. Tambah Lastri. Beberapa saat kemudian Baro sadar. Lah kok ketawa Bar? Tanya Wan. Nggak ngerti aku, jawab Baro bingung. Rokokmu masih Wan? Tova mengambil satu batang rokok dan mulai berjalan memimpin untuk kembali ke rumah kakek Wan di desa Rakit Banjarnegara itu. Lastri kembali ke dapur membuatkan kopi hitam untuk Tova. Baro terlihat melanjutkan rebahan di karpet depan ruang TV. Lastri penasaran, goib apa yang ditampakkan pada Tova tadi. Ketemu wujud apa tadi Tov? Tanya Lastri. Leni, jawab Tova singkat. Baro terlihat mengambil radio milik kakek Wan dan memutarnya sambil memakan kacang sangrai di toples. Melihat keadaan sudah membaik, Lastri kembali ke kamar depan untuk istirahat tidur. Pagi itu Lastri pergi ke sanggar untuk berlatih tari Gambyong Pareanom. Sebelum berlatih dia menyempatkan diri untuk mengambil ponselnya dan menelpon Baro. Halo Bar? Halo Tri. Balik kerja jam berapa? Aku, Wan sama Tova nginep kosmu ya. Gak usah nolak, jawab aja jam berapa. Lastri memaksa Baro untuk menerima dia menginap di kos yang dia anggap sebagai muara gangguan gaib. Setelah itu dia kembali mencari kontak di ponselnya untuk ditelepon. Wan, aku nanti sama temen sanggar diantar ke sana dulu jam 11 siang. Aku mau lihat sendiri dulu, sama ke rumah Busum. Kirim alamatnya ya. Pinta Lastri pagi itu pada Wan. Setelah latihan tari selesai jam 11 siang, Lastri pergi bersama teman sanggarnya, Anton, untuk lebih awal cari tahu apakah benar yang dia rasa tahu itu memang terjadi bermula dari kos Baro. Lumayan jauh juga Lastri menuju rumah kos Baro yang sudah diberitahu oleh Wan. Sampai pada gerbang rumah Busum, Lastri memberanikan diri mampir untuk mencari tahu. Tok-tok, pintu rumah Busum diketuk. Tidak lama pintu rumah terbuka dan pertama kali itulah Lastri bertemu sosok Busum dengan saling berbalas senyum curiga. Busum mempersilahkan Lastri untuk duduk. Kemudian dengan raut muka curiga, Busum menanyakan perihal kedatangan Lastri. Ada apa Mbak? Tanya Busum. Saya temennya Baro Bu, lagi nunggu Baro pulang kerja. Oh nggih. Udah lama Bu usaha kosnya? Lastri bertanya tanpa ragu. Sudah Mbak, alhamdulillah. Jualan jajanan pasar juga? Oh nggih. Busum semakin terlihat tidak nyaman. Lastri melihat sekeliling rumah hanya satu foto ukuran besar, foto anak Busum. Anak ibu yang difoto sekarang di mana Bu? Kuliah lagi Mbak, singkat Busum. Lastri menyudahi perbincangan siang itu dan memilih untuk pamit pergi. Bu, makasih udah dikasih tempat neduh. Saya nunggu di warung saja Bu, pamit Lastri. Enggak Mbak, hati-hati. Lastri memakai sepatunya, tiba-tiba dia merasakan seperti ada yang memegang bahunya dan refleks menoleh ke belakang. Kenapa Mbak? Tanya Busum kaget melihat Lastri yang kebingungan. Oh, takut ada yang ketinggalan Bu.
Lastri berjalan keluar dari rumah Busum, langsung menutup pintu rumahnya dan kembali duduk. Lastri masih penasaran dengan bahunya yang berat tadi. Setelah berjalan beberapa langkah, Lastri melihat kembali ke belakang untuk memastikan. Dari samarnya beberapa jendela ruang tamu Busum, Lastri melihat Busum duduk bersama seorang lain yang samar, seperti perempuan yang duduk tegak, memperhatikan Lastri dari dalam. Lastri mempercepat langkahnya dan menunggu sampai sore tiba di warung kecil beratapkan seng dan berdinding kayu dengan cat putih yang mulai terkelupas. Ada jajanan pasar terjejer rapi. "Pak, numpang neduh," ucap Lastri duduk di bangku kayu memanjang warung kecil dekat dengan rumah tua tempat Baro tinggal. "Enggak, Mbak," jawab bapak penjual yang sedang menggoreng beberapa tempe kemul. Rumah tua nampak dari warung itu, memisah dari kerumunan rumah warga dan terhalangi oleh beberapa pohon di depannya. Lastri mengambil dadar guling berisikan parutan kelapa muda dan gula Jawa kesukaannya. "Pak, kopi hitam satu nggih," ucap Lastri memesan. "Ngopi toh, Mbak?" tanya penjual yang meniriskan gorengannya dan mengelap tangannya dari sisa minyak yang menempel. "Enak lho Pak ngopi." "Walah, dibikinin dulu Mbak." Penjual di warung itu mengambilkan termosnya dan menuangkan air panas ke dalam gelas kecil berisi bubuk kopi. "Pak, jajanan ini yang nitip Busum." "Busum siapa Mbak?" Bapak penjual kembali bertanya. "Yang rumah gerbang depan warung bakso itu loh Pak, di situ." "Busum Yati," bapak penjual memastikan. "Bapak nggak tahu kalau Busum jualan jajan pasar Mbak. Jarang ngobrol juga. Bapak beli di pasar sendiri Mbak," tambah bapak penjual sambil mengantarkan kopi panas ke Lastri. "Busum suka bersihin rumah anaknya yang sudah nggak ada di atas itu Mbak. Paling kalau ketemu suka negur aja Mbak," tambah bapak penjual menambah rasa penasaran Lastri. "Meninggal Pak?" "Nggih Mbak." "Mbaknya nunggu sinten nggih?" "Teman saya yang kos di situ," jawab Lastri. "Mas Baro nggih, suka cerita di sini Mbak, digangguin terus, tapi memang rumahnya nggak keurus lama." Mas Baro nanya, kakek benerin rumah. Sama kayak bapak pas tutup warung, ada kakek batuk. Bapak nggak ngeliat, cuma denger suarane. Lah, yang ke rumah itu juga paling Busum. Bapak penjual itu bercerita dengan Lastri yang sudah menghabiskan setengah kopinya. "Kalau anak kecil habis nyebur gitu pernah nggak Pak?" Lastri kembali bertanya. "Gak pernah Mbak, tapi anakku yang perempuan pernah lihat di sungai. Dulu pernah ada kejadian anak kecil hanyut ketemunya di pinggir sungai, di belakang kebun yang jadi rumah kosan Mas Baro itu. Dulu pas bapak baru pindah ke sini. Lama Mbak," jawab bapak penjual itu. Lastri menghabiskan kopinya, membayarnya kemudian berterima kasih dan pamit untuk melanjutkan menunggu Wan dan Tova di teras rumah tua itu. Sore sudah tiba. Lastri berjalan di jalan sudah banyak lubang. Dari arah belakang, Wan dan Tova tiba-tiba muncul dengan motornya. "Tri, Tri," panggil Tova melihat Tri berjalan. Lastri berhenti jalan. "Motor parkir di warung bapak itu aja, susah bawa motor ke atas," jawab Tri membalikan badannya. "Oh iya, sekalian beli gorengan yuk, Tov, lapar aku." Wan dan Tova memarkirkan kendaraannya, Lastri kembali berjalan lebih dulu. Setelah sampai di pijakan batu untuk ke atas rumah tua itu, Lastri mendengar seperti ada yang memanggilnya sayup-sayup. Saat menoleh ke belakang, Lastri hanya melihat Tova dan Wan sedang sibuk memilih jajanan setelah memarkirkan kendaraannya. Lastri kembali melangkah disambut beberapa pohon besar, jambu, kelapa dan banyaknya pohon singkong. Lastri melihat-lihat sekitar sampai mengubah arah dia berjalan ke arah kiri. "Gak bener iki." Lastri memegang satu kain putih sobekan yang diikat di pohon kelapa. Lastri juga mencium wangi menyengat dari kain putih itu, seperti diberi minyak wangi. Di bawahnya ada kopi hitam dan jajan pasar. Belum juga Lastri lama di situ, tiba-tiba pohon singkong bergoyang-goyang berisik di belakangnya. Lastri menoleh teralihkan oleh suara itu, dan kemudian sesuatu muncul dari rimbunan pohon singkong. Itu menyambut Lastri. "Kenapa Tri di sini?" jawab Tova melewati beberapa pohon singkong. "Merusak aja kamu Tov, ada jalan lewatnya kebun," tambah Wan dari arah Lastri datang. "Tak cerita di teras yuk." Tova dan Wan mengikuti Lastri sambil memakan tempe kemul yang sudah dibelinya tadi. "Aduh perih,"
Kesal Tova tergores batang singkong. Mereka duduk di teras rumah itu. Suara sungai mulai terdengar ketika sore mulai tiba. Suara serangga di pohon bambu samping rumah juga mulai mengikuti. Kemudian Lastri bercerita. Banyak sajen, aku nggak tahu maksudnya. Tadi lihat di situ, pinggiran situ, ucap Lastri. Busung. Bisa jadi Wan, tapi nggak usah menyimpulkan. Sekarang yang penting Baro suruh pindah kosan. Aku udah bilang bapakku suruh cepetin aja gajiannya. Udah cerita kok. Wan menambahkan. Brengsek, isinya panas. Ucap Tova mendengarkan tanpa melihat gorengan yang dia makan masih panas. Langkah kaki terdengar dari jauh. Baro terlihat setelah menaiki tapak batu tangga untuk ke rumah ini. Lastri menghentikan obrolan. Aku mandi dulu, gerah lengket, tunggu di dalam aja, banyak nyamuk di luar, ucap Baro sambil membuka pintu rumah yang terkunci. Kemudian digelarnya tikar di ruang tengah. Kami mengobrol banyak sekali sampai malam datang dan semakin larut. Baro mengambil beberapa cemilan dan papan catur untuk menemani obrolan malam itu. Malam semakin larut dan Lastri mulai meminggirkan beberapa cemilan dan papan catur yang sudah diabaikan di tikar itu. Kemudian menyuruh Tova, Wan, dan Baro berhadap-hadapan. Lastri menghadap Baro, Wan menghadap Tova, kemudian Lastri mulai bercerita. Tahu nggak, kalau goib itu ada, jin menyerupai untuk mengganggu itu ada. Lastri mulai banyak bercerita tentang apa yang Baro rasakan dan dia rasakan. Lastri meyakinkan Baro kalau rumah ini adalah muaranya. Jajan di kebun, kamu lihat? Lah aku kira busung makan gak habis dibuang di situ kalau bersihin kebun, Tri. Terus kamu dikasih juga Bar, suruh makan. Lah kenapa? Kalau disuruh ngikat, bagaimana? Oh, kok serem? Jawab Baro. Sekarang coba semua diam, dengerin dengungan kuping. Lastri mulai menuntun kami ke kebiasaan dia disanggar sebagai medium. Sadar nggak? Tiap hari mungkin pas sendiri, kuping kita ada suara dengung. Nah, nggak sadar, kalau diperhatiin kadang ada suara aneh lewat saat kuping berdengung. Kalau kuping kamu dengung, coba fokus, siapa tahu ada yang ngajak ngomong. Udah jam 11:30, jangan buka mata, sampai ada yang masuk, siapapun. Kemudian Lastri memejamkan mata dan diikuti oleh semuanya. Kuping Lastri mulai berdengung. Lastri mulai menyuruh Tova dan Wan bercerita kalau apa yang dirasakan Baro selama ini bukan seperti yang dia kira. Baro sekarang tahu dari Tova kalau dia bukan gak lihat Tova, tapi dia masuk ke alam lain sampai melihat pocong di sumur rakit. Baro sekarang tahu kalau tabokan Wan saat ketindih itu bukan Wan, tapi lelembut yang ditarik kakek Wan biar gak ganggu, dan enggak sekali aja ketindihannya. Dengungan makin keras, sampai brak, pintu kamar Baro terbanting keras. Tova mengumpat, kemudian membuka matanya setelah kaget. Lastri kesurupan dengan mata tertutup. Lastri mencoba membuka mata, matanya seperti berat untuk dibuka, tubuhnya dikuasai goib. Lastri memang tidak bisa menyadarkan dirinya, dia kemudian memilih melemaskan badannya. Mata Lastri kini sedikit bisa melihat walau tubuhnya masih susah digerakkan. Mulutnya juga kadang tersenyum-senyum dengan tertawa kecil. Lastri melihat ada kakek tua berdiri di belakang Tova. Lastri masih belum bisa mencoba menyadarkan dirinya sendiri. Bojoku, jangan dibawa, aku betah karo masih, ucap Lastri dan kemudian sadar setelah Baro memegangnya. Baro sudah menyadarkan Lastri. Ini proses perjodohan, ucap Lastri sadar. Lastri yakin kalau apa yang Baro makan mirip dengan sajen yang dia lihat di kebun, sebuah proses ikatan goib dan dunia nyata. Udah loh, aku gak tenang ini, mainan kesurupan, dirakit aku masih kepikiran, ucap Tova ketakutan. Lastri menyudahi cara berceritanya malam ini. Tova ketakutan tapi dia tetap paling duluan ketiduran. Wan menyusul dan Baro mencoba untuk terpejam. Malam itu Lastri mencoba memejamkan matanya, tetapi saat mencoba seperti ada yang ingin masuk untuk kembali menguasai tubuh Lastri. Lastri menepuk bahu Baro agar dia tenang. Kemudian setelah beberapa saat dia masih belum bisa mengendalikan tubuhnya untuk tidur dengan tenang. Lastri kemudian berjalan ke WC rumah tua itu untuk cuci muka. Setelah kesurupan tadi, kini Lastri benar-benar seperti banyak memperhatikan dan banyak yang tidak menyukai keberadaan Lastri di rumah ini. Langkahnya dia pelankan. Rumah tua itu sekarang hanya terdengar suara dengkuran temannya.
Setelah cuci muka, tiba-tiba dari kamar Baro yang pintu kamarnya jadi terbanting, ada suara tangisan. Tangisan itu begitu jelas terdengar. Lastri mendengarnya dari arah WC, suara perempuan menangis. Lastri sadar itu suara yang mengganggu dia. Dia mulai menyudahi keperluannya di WC dan kembali melangkah ke ruang tengah. Saat di depan kamar Baro, suara tangisan itu masih ada. Lastri mempercepat langkahnya, tetapi ketika sudah di depan persis pintu kamar Baro, krak, krak, pintu kamar Baro terbuka. Tangisan itu masih ada. Lastri terus berjalan enggan ingin tahu. Takut tubuhnya kembali dikendalikan sosok tadi. Kemudian Lastri duduk di kursi plastik ruang tengah rumah itu. Memandangi temannya yang pulas, dia mengambil ponselnya, kemudian memilih mendengarkan musik melalui handsetnya. Malam semakin larut, Lastri mulai tidak kuasa menahan kantuknya. Ia terpaksa mencoba tidur. Masalah dia nanti tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Lastri sekarang percaya pada teman-temannya. Lastri mulai merebahkan tubuhnya, handset masih dia pasang. Dia mulai tertidur malam itu. Kemudian turunnya gerimis menemani tidurnya malam itu. Beberapa jam kemudian Lastri terbangun mendengar Tova mengigau. Tubuh Lastri ketindihan. Lastri tidak bisa menggerakkan badannya. Tidak lama dari sudut yang ia lihat muncul 3 makhluk gaib. Mukanya hancur, seperti makhluk yang baru saja datang untuk tinggal di rumah ini. Kemudian hilang. Lastri sadar dan membangunkan Wan pelan. "Wan, aku gak bisa tidur. Kamu tunggu aku tidur ya gantian. Aku tidur, kamu tidur." Wan mengiyakan dan duduk di kursi plastik ruang tengah itu sambil menyalakan rokoknya. Lastri kemudian tidur tanpa gangguan apapun lagi. Pagi datang, Lastri pamit pulang bersama Wan. Tova memilih menemani Baro sampai pindah dari rumah itu. Lastri kemudian pulang bersama Wan. Setelah melewati rumah Busum, Lastri menutup hidungnya. "Nyium amis gak, Wan?" "Iya Tri, serem aku." Sesampainya di rumah Lastri, Wan pamit untuk pulang ke rumah kakeknya di Rakit untuk bercerita dan meminta solusi dengan kejadian itu. Hari ke-30, Lastri terduduk lemas. Demam menyerangnya sore itu. Sesekali Lastri mengigau. Wan menghubungi Baro dan Tova untuk memastikan sudah tidak di rumah tua itu. "Kopinya Mbah, haus aku," Lastri meminta. Demamnya makin tinggi. Wan dan kakeknya khawatir. Lastri datang ke rumah kakek Wan di Rakit karena sudah lelah diganggu berbagai macam gaib. "Wan, cepet jemput Busum itu. Bawa sini ceritain. Sekarang cepat." Kakek Wan menyuruh Wan menjemput Busum di rumahnya. Beberapa lama kemudian Lastri masih dipijit oleh kakek, disambut oleh Wan dan Busum. Wan mengambil kursi untuk Busum, duduk di samping Lastri. "Ngapurane le, Nduk, Pak, kulo salah." Busum menitikkan air matanya sambil memijat tangan Lastri. Kemudian Lastri kesurupan. Busum meminta maaf pada semua yang ada di situ. Sesaat kemudian tangisan Busum lebih dalam. "Mae," Lastri menangis kencang. Busum ikut dalam tangisan Lastri. "Mak, badanku sakit semua," ucap Lastri. "Nak, ibumu di sini," balas Busum. Kakek Wan kemudian menekan telapak tangan Lastri. Busum semakin menangis melihat Lastri teriak kesakitan. "Goib, siapa kamu? Jangan lewat batasan duniamu. Gak usah campurin urusan duniamu," ucap kakek Wan. "Namaku Banu Rasmi, wujudku boyo putih, serayu omahku, bojoku menungso," ucap Lastri yang kini tertawa. Tangisan tadi hilang seketika. Banu Rasmi adalah sosok yang menyerupai anak Busum. Lastri semakin tidak terkendali. Busum mulai ketakutan. "Banu Rasmi, segoro petuk serayu, wujudku ayu, menungso ndi sing bakal nolak wujudku." Lastri kini duduk perlahan, tangannya berlenggak-lenggok menari. Kakek Wan membacakan bacaan untuk menyadarkan Lastri. Keringat Lastri membasahi wajahnya. Lastri masih menari. "Mbah, bagaimana?" tanya Wan khawatir. "Duk, Duk," Busum pelan memanggil. "Banu Rasmi, wujud aku buaya putih." Lastri terus berbicara nama sosok yang merasukinya. Kemudian kakek Wan menyuruh Busum duduk kembali memegangi Lastri yang sedang menari. "Duk," Busum dalam sedihnya. "Mama, tubuhku panas," Lastri berteriak menari. "Banu Rasmi, lautan bertemu serayu, manusia mana yang bakal nolak wujud cantikku?" ucap Lastri sama seperti biasa.
Ikhlasin anakmu. Ini bukan anakmu. Ikhlasin sekarang. Kakek Wan menyuruh Busum. Banu Rasmi, jangan ganggu ibu pakai wujud anakku. Aku ikhlas anakku pergi, ucap Busum. Lastri kemudian disadarkan. Panas mak, panas mak. Lastri kesakitan dengan doa-doa dari kakek Wan. Wan dan Busum ikut berdoa. Kemudian Lastri lemas dan menangis. Suara itu hilang. Lastri tersadar. Mbah, aku Lastri. Wan kemudian beranjak ke dapur membuatkan minuman untuk Lastri dan Busum. Lastri dijaga Wan di dalam kamar depan. Busum bercerita semua yang terjadi di ruang tengah dengan kakek Wan. Busum kemudian memilih menginap. Selain ingin menenangkan diri, Busum juga diminta oleh kakek Wan untuk memastikan gaib itu sudah pergi dengan keikhlasan Busum. Lastri tertidur. Wan menjaga Lastri dan menyelimuti tubuh Lastri. Di balik gorden Wan melihat ada sosok hitam yang memperhatikan Lastri, kemudian hilang. Banu Rasmi gaib penunggu Serayu menampakkan wujud sebagai anak Busum saat sering berkebun dan membersihkan rumah tuanya. Banu Rasmi gaib yang menuntun Busum meminta hal klinik untuk mengganggu manusia. Baro masih diganggu hal kecil setelahnya. Lastri sudah mulai kembali ke sanggar untuk berlatih. Lastri adalah istri Wan setelah 3 tahun terlewati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.